Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifah Salsabila dengan NIM 196500025. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tugas UTS saya pada mata kuliah Data Science. Jadi untuk tugas yang pertama, soal yang pertama itu mencari nilai Y dari elang yang memiliki nilai X sama dengan 7. Di sini saya menggunakan persamaan regresi linear sederhana, Y sama dengan A plus B, X. Di sini saya membuat 5 persamaan, yaitu X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Karena di sini sudah memiliki nilai XY, kita tinggal mengisi nilai X kuadrat, yaitu X dipangkatkan 2, kemudian Y kuadrat, yaitu Y dipangkatkan 2. Kemudian ada juga XY yang mengalihkan nilai X dan Y. Setelah itu kita jumlahkan tiap persamaan dari perkalian data tadi. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus pencarian A dan B. Yang pertama untuk pencarian A, yaitu jumlah Y dikalikan jumlah X kuadrat yang dikurangi jumlah X dikali jumlah XY yang memiliki hasil 93,125. Kemudian untuk pembaginya yaitu N dikali jumlah X kuadrat. N sendiri adalah jumlah data yang kita punya. Saya punya 10 data di sini. Kemudian kita kurangi jumlah X yang dikuadratkan, yaitu dengan hasil 223,5. Kemudian kita bagi, hasil yang ditemukan adalah A sama dengan 0,41666667. Nah, untuk yang B juga langsung kita masukkan, yaitu N dikali jumlah XY, kemudian dikurangi jumlah X dikali jumlah Y. Kemudian untuk pembaginya, N dikali jumlah X kuadrat, kemudian dikurangi jumlah X yang dikuadratkan. Jadi hasilnya B sama dengan 2,333. Langsung kita masukkan ke rumus, yaitu Y sama dengan 0,416 ditambah 2,33 dikalikan 7 yang memiliki hasil 16,7. Kesimpulannya, Eagle dengan X sama dengan 7 memiliki Y sama dengan 16,75. Kemudian kita masuk ke nomor 2, yaitu group the animals with close similarity into 3 groups. Jadi kita membagi 3 grup sesuai dengan kesamaannya. Nah, jadi di sini menggunakan algoritma K-means, yaitu yang pertama kita harus memiliki data. Di sini saya memiliki 11 data yang sudah ada pada soal. Kemudian kita akan menentukan pusat klasternya. Jadi di sini saya menentukan data kedua, data kelima, dan data ke-8 sebagai pusat klasternya. Kemudian kita hitung dengan memangkatkan 2 pengurangan dari X dan juga nilai X pada pusat klaster yang kita anggap sebagai klaster yang pertama. Kemudian kita pangkatkan. Begitu juga dengan Y-nya. Kemudian begitu Y-nya juga kita kurangi dengan Y milik pusat data klasternya. Kemudian kita pangkatkan 2 dan ditambahkan. Hasilnya menjadi 2. Begitu juga dengan C2 dan juga C3. Setelah itu, kita akan menghitung jarak dari setiap klasternya. Dengan cara kita min semua klasternya. Setelah ditemukan, kita akan melakukan pengelompokan, yaitu kita menyamakan. Di sini jarak 2, jadi kita mencari dari 3 ini yang nilainya sama, yaitu 2. Jadi dia masuk ke klaster yang pertama. Begitu juga dengan klaster yang kedua, yaitu ada di sini contohnya 1,25. Di sini 1,25 yang sama pada baris ini, yaitu masuk ke C2. Begitu juga dengan C3, di sini ada 1,5, di sini 1,5 juga masuk ke C3.
Kemudian kita langsung menuliskan kesimpulannya. C1 ada 5 data, C2 ada 3 data, dan C3 ada 3 data. Kemudian kita akan melakukan iterasi kedua. Di sini kita menjumlahkan jumlah X pada data dan juga Y pada data. Setelah itu akan Y-nya sesuai dengan data. Jadi untuk klaster yang pertama ini ada 5 data. Jadi kita jumlahkan X pada 5 data tersebut dan juga Y pada 5 data tersebut. Begitu juga dengan C2 dan C3 yang menjumlahkan 3 data yang telah masuk pada klaster pertama. Kemudian kita melakukan iterasi kedua ini, kita melakukan hal yang sama pada pengelompokan klaster yang pertama tadi, kemudian kita hitung jarak dan pengelompokannya. Nah, setelah kita lihat di sini, kesimpulannya kita tuliskan juga, kemudian kita samakan dengan kesimpulan yang sebelumnya. Jadi di sini sudah memiliki kelompok yang sama, jadi tidak perlu melakukan iterasi selanjutnya, kecuali jika berbeda harus melakukan iterasi selanjutnya. Kemudian untuk pengelompokan ini, yang pertama klaster ketiga yaitu Frogfish-eel itu termasuk hewan yang hidup di air. Kemudian untuk klaster yang kedua yaitu family kucing. Yang klaster yang pertama yaitu adalah hewan yang hidup di darat atau hewan yang tidak memiliki syarat untuk memasuki klaster kedua dan klaster ketiga. Sekian dari saya, mohon maaf jika sangat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.